Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Pertama, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia dari Allah. Allah masih memberi kita kesempatan untuk kita senantiasa beribadah kepada Allah, untuk kita senantiasa memperbanyak ibadah kita kepada Allah, dan juga untuk kita senantiasa memperbaiki salah kita. Dan perlu kita ketahui bersama jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bahwa kunci kebahagiaan seseorang atau kunci kebahagiaan setiap hamba adalah dengan mengikuti fitrahnya. Maksudnya dengan mengikuti fitrah dia diciptakan. Sebagaimana kita tahu, Allah menciptakan kita untuk beribadah. Maka kalau kita ingin bahagia, maka kita ngikutin fitrah kita diciptakan, yaitu beribadah. Maka insya Allah dengan kita senantiasa menjaga ibadah kita kepada Allah, maka insya Allah kita akan bahagia. Fitrahnya untuk beribadah, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan tidaklah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Dan matinya juga harus dalam keadaan muslim. Nah, insya Allah kalau kita hidupnya senantiasa istiqomah beribadah hingga akhir hayat kita, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selama ini kita dambakan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan semoga kita senantiasa istiqomah mengikuti ajarannya dan kelak kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Kata Nabi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, di kesempatan kultum subuh kali ini, walaupun singkat, walaupun sesaat, tapi kita niatkan kita duduk di sini dalam rangka untuk menuntut ilmu. Agar apa? Agar Allah mudahkan bagi kita jalan menuju surga. Seperti itu ya. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, seperti biasa saya melanjutkan hadis yang sudah kita bahas. Nah, di kesempatan subuh ini ada sebuah hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui Anas radhiyallahu an. An Anas radhiyallahu an anna Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Dari Anas radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, kata Nabi, tidaklah beriman seseorang di antara kalian hingga aku lebih ia cintai dari ayahnya, dari anaknya, dan dari manusia semuanya. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita harus lebih mengutamakan cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum kepada diri kita, sebelum kepada orang tua kita, sebelum kepada anak kita, bahkan sebelum kepada semua orang. Jadi suatu ketika dari Abdullah bin Hisam, suatu ketika
pernah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memegang tangannya Umar ibnu Khattab. Dan Umar berkata, wahai Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri. Jadi kata Umar, aku mencintai engkau lebih dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku sendiri, kata Umar. Lalu kata Rasul, la, tidak Umar. Walladzi nafsi biyadihi hatta akunu ahabba ilaika min nafsik. Kata Rasul, tidak Umar. Demi yang jiwaku berada di tangannya, imanmu belum sempurna. Tetapi aku harus lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Kemudian Umar berkata, sekarang demi Allah, engkau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali berkata, saat ini pula, wahai Umar, imanmu telah sempurna. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, penting bagi kita bahwa kita harus mengutamakan Rasulullah ketimbang diri kita sendiri. Diri kita masih banyak salahnya. Begitupun orang tua kita, anak kita, bahkan orang lain yang tetap gitu ada kemungkinan salahnya. Beda dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak mungkin ada salahnya. Maka di sini kita sebagai umatnya wajib mengutamakan cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum kepada yang lain. Bagaimana cara atau bukti kita mencintai Nabi? Yang pertama adalah dengan memperbanyak sholawat. Kata Nabi, man sholla alayya wahidatan sallallahu alaihi asra. Barang siapa yang bersolawat untukku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita banyak solawat kepada Rasulullah. Termasuk ketika kita menulis pesan di HP kita, misal kita lebih sering menyingkatnya SAW gitu tuh. Padahal itu kesempatan kita bersolawat kepada Nabi gitu tuh. Sambil kita menulis, otomatis sambil dibaca kan, Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun nanti orang yang baca nanti nggak akan baca SAW atau SAW, tapi juga akan membaca Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi secara nggak langsung kita bersolawat kepada Nabi, dan orang yang membaca tulisan kita ketika kita juga akan membaca solawat kepada Nabi. Dan 1 solawat kepada Nabi maka Allah akan bersolawat 10 kali untuk kita. Jadi sayang sekali gitu kesempatan yang mungkin menurut kita remeh, kecil, tapi mengandung sesuatu yang sangat besar. Jadi mulai sekarang jamaah sekalian, kalau kita nulis pesan di HP kita, baik di WhatsApp, di manapun di medsos yang lain, kalau menyebut Nabi Muhammad, maka jangan disingkat SAW, tapi ditulis Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitupun ketika kita mendengar nama Nabi kita dikumandangkan Nabi Muhammad, maka kita harus bersalawat Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama, cara kita mencintai Nabi dengan bersolawat. Yang kedua, tentu kita harus mempelajari tentang Nabi kita. Tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus mengenal tentang Nabi kita ini siapa. Baik secara jasadnya, fisiknya, kita tahu Nabi kita karakter fisiknya bagaimana, sampai kepada akhlaknya bagaimana, sampai kepada aktivitas hariannya bagaimana gitu tuh. Bagaimana Rasul melakukan aktivitasnya sehari-hari. Mohon maaf nih, Nabi kita mempunyai istri 9. Tapi pernahkah salah satu di antara istri beliau tidak diberi perhatian gitu tuh? Coba Nabi kita punya istri 9, ngurusin umat yang banyak. Otomatis hari-hari Rasul itu sangat sibuk sekali. Seharinya Rasulullah dengan seharinya kita itu sama 24 jam. Tapi Rasul dengan sibuknya aktivitas beliau mengurusi umatnya, berdakwah dari pagi sampai malam, mengurusi istrinya yang gak cuma 1, 9, tapi semuanya dapat diselesaikan dengan baik gitu tuh. Hingga kita 1400 tahun kemudian
merasakan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Artinya perjuangan yang dilakukan oleh Rasulullah dulu sangat luar biasa. Yang beliau lakukan terhadap istri-istrinya juga sangat luar biasa. Bahkan salah satu istri Nabi, yaitu Aisyah, telah meriwayatkan ribuan hadis sampai 2000 hadis. Sehingga amalan-amalan ataupun riwayat-riwayat di dalam rumah tangga kita bisa tahu dari Ibunda Aisyah radhiyallahu an. Karena Ibunda Aisyah radhiyallahu an telah menghafalkan hadis hingga 2000 hadis. Jadi Masya Allah Nabi kita ini, maka kita sebagai umatnya yang ngaku mencintai Nabi, ya kita harus mempelajari bagaimana cara Nabi gitu. Dimulai dari hal-hal yang kecil lah. Misal kapan Nabi tidur, kapan Nabi beraktivitas seperti biasa. Insya Allah gitu tuh. Nanti sedikit demi sedikit kita akan mendapatkan efek yang baik dari kita mengikuti Nabi. Jadi mengikuti Rasul itu kita akan mendapatkan pahala. Dari secara ruhiyah kita akan mendapatkan pahala dari Allah karena telah mengikuti Nabi. Terus secara jasad, secara fisik dengan kita mengikuti pola hidup Nabi, kita juga akan merasakan dampaknya juga. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Bahkan dulu ulama terdahulu saking mencintainya Nabi, jadi kita tahu ya, termasuk hadis-hadis yang saya bacakan ini kan banyak hadis riwayat Imam Bukhari. Jadi Imam Bukhari itu jamaah sekalian, ketika ingin menuliskan satu hadis di dalam kitabnya, satu hadis. Sedangkan yang beliau tulis itu bukan cuma satu, ribuan. Setiap beliau ingin menuliskan satu hadis di dalam kitabnya, apa yang beliau lakukan? Yang beliau lakukan adalah mandi junub, bebersih gitu tuh. Lalu sholat 2 rakaat di Raudhah. Raudhah itu sekitar makamnya Rasulullah. Itu cuma untuk menulis satu hadis gitu. Saking beliau menghargai, mencintainya Rasulullah. Bahkan dulu ada seseorang yang ketika memasuki Madinah tidak ingin menaiki kuda. Jadi ketika sampai di Madinah dia turun dari kudanya. Dia ingin memasuki Madinah dengan berjalan kaki karena dia tahu di Madinah ada makamnya Rasulullah. Sebagai bukti kecintaan dia kepada Rasulullah, dia tidak ingin memasuki Madinah dengan menaiki kuda, tapi dengan berjalan kaki. Begitu jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Jadi dari hadis ini bahwa Rasulullah berpesan kita tidak boleh mencintai diri kita, anak kita, ibu kita dan orang lain sebelum kita mencintai Rasulullah SAW terlebih dahulu. Karena kenapa kita demikian? Karena Rasul juga sama demikian cinta kepada kita. Ketika Rasul giginya patah, bibirnya berdarah, pelipisnya berdarah, kakinya berdarah, lalu seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau memiliki doa yang diijabah oleh Allah, maka doakan mereka supaya mereka wafat semuanya, supaya mereka di bumi hanguskan semuanya. Tapi kata Rasulullah apa? Tidak. Saya simpan doa ini. Disimpan untuk apa? Yaitu untuk menyelamatkan kita nanti di padang mahsyar. Jadi Rasulullah yang hidup 1400 tahun yang lalu juga sama mencintai kita, rindu kepada kita. Maka kita sebagai umatnya salah kalau kita tidak mencintai beliau, tidak rindu kepada beliau. Apalagi banyak janji Allah berupa pahala ketika kita mencintai beliau, ketika kita meniru kehidupan beliau sehari-hari. Demikian jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Walaupun kultum ini singkat, semoga bermanfaat dan berdampak pada aktivitas kita yang kita lakukan di hari-hari kita. Mungkin itu saja, dan di akhir mari sama-sama kita berdoa kepada Allah. Semoga Allah berikan kemudahan kita beraktivitas. Semoga segala aktivitas kita dari pagi hingga sore hingga kita tidur kembali, Allah jadikan semuanya sebagai amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi nikmahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adini sultanik.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma farni min bayni yadayya wa min khalfi wa yamini wa an simali wa min fawqi wa a'udzu bi adamatika nuqtala min tahti. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min azabil qabr. La ilaha illa anta. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa tahadat ala nusrati syari'atik fawasikil lahumma rabitataha wa dimuddaha wahdiha subulaha wamdaha binurikal ladzi la yahbu wasrah suduraha bi faidil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bi ma'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, bila ada kesalahan mohon maaf. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.